meyakinkan untuk validasi untuk sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat ya untuk mengukur sebetulnya untuk masyarakat bagaimana kita telah melakukan kegiatan vaksinasi ini dengan baik intinya seperti itu sehingga bisa menumbuhkan atau menimbulkan kekebalan di masyarakat khususnya di balita karena sebagaimana kita ketahui bersama di 3 tahun terakhir ini capaian imunisasi rutin itu menurun sangat drastis terdampak oleh pandemi COVID-19 gitu ya. Kekosongan ini tentunya akan memiliki resiko yang lebih besar untuk balita kita, untuk anak-anak kita bisa terserang oleh penyakit khususnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan BIAN ini ya menutupi kekurangan-kekurangan kelompok rentan ini bisa tertanggulangi. Karena sampai saat ini sekitar lebih dari 1,7 juta anak ini rentan, termasuk di Indramayu. Mudah-mudahan dengan kegiatan BIAN ini, dengan capaian yang sudah kita sampaikan ke provinsi, ya sekarang dievaluasi dengan RCA ini, dan mudah-mudahan sih hasilnya baik gitu kan. Kegiatan yang bersifat massal harus dinilai akhir dengan RCA. Sebab kalau kita laporkan 98%, kemudian di RCA-nya cuma 70-an atau 80%, kayak ada satu profesi saya kira tidak usah saya sebut, itu 98% RCA-nya cuma 70 sekian persen. Itu sampai Kemenkes tegur Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Ini terlalu jomplang, ini kamu kerja mungkin ya dia nggak langsung dia bilang kemungkinan datanya salah dan bisa merugikan masyarakat. Sebab waktu cakupan tinggi tapi kalau KLB itu berarti kan nggak benar. Sehingga kalau cakupan tinggi praktis tidak ada KLB. Nah, itu memang berlaku universal. RCA sebenarnya belum lama dikenalin, baru sekitar tahun 2008, 2009 mulai dipakai di Indonesia. Itu sebagai pembuktian untuk kegiatan massal. Kalau rutin tidak ada RCA, karena rutin itu diakhiri biasanya di Desember itu dengan sweeping. Ya. Nah, jadi RCA yang kami lakukan itu syaratnya puskesmas yang cakupan tinggi dan untuk supaya ada keseimbangan puskesmas yang cakupannya ada di bawahnya. Nah, setelah berbicara dengan Pak Kabir dengan Pak Dwi, kita memilih puskesmas Sindang, betul? Sindang dan Lokal. Soalnya saya selalu ingat Pindang. Banyak Sindang. Dengan Lokal. Itu yang kami pilih, yaitu satu agak rendah 90,3% real itu Sindang, kemudian yang low benar 121% realnya. Nah, kita pilih itu untuk kemudian dibuktikan. Pengambilan sampelnya itu minimum 20 rumah, karena 20 rumah bisa 20 sasaran, bisa lebih. Karena satu rumah bisa ada 2 anak yang dibawa di 5 tahun. Nah, dengan adanya hasil itu nanti menjadi bukti otentik untuk pertanggungjawaban. Sebab masih beberapa laporan banyak yang mengeluh data estimasinya itu ketinggian denominatornya, pembaginya, sehingga cakupannya berat sekali untuk 80% dia itu, tapi real sudah 90 lebih. Nah, jadi Kemenkes terima, tapi bukan terima 100%, harus dibuktikan. Nah, pembuktiannya itu dengan RCA. Jadi kalau RCA sudah membuktikan, jadi RCA itu menilai kita punya data real, laporan kita. Jadi kemarin kita memilih itu kalau di tempat
lain karena waktu ada yang buru-buru, kayak saya di Kabupaten Bogor cuma dikasih 1 hari, jadi dibagi tim. Jadi pertama sebelum berangkat ke lapangan kita samakan persepsi. Kalau yang ini ada 2 hari, jadi 1 hari di puskesmas ini, hari berikut di puskesmas yang lain, dengan tim yang kurang lebih sama. Memang kalau di puskesmas Lobenar kita pakai yang bantu tim kami dari staf Lobenar, kemudian yang Sindang juga kami pakai dari Sindang. Nah, hasil yang kami lakukan, jadi tanggal 19 itu di Sindang, di desa Terusan itu kita ambil karena kita anggap di situ bisa kita dapat 20 rumah dengan sasaran yang minimum 20. Ternyata yang kita peroleh itu 24 rumah dengan 24 rumah dan 24 sasaran. Ya, jadi melebihi dari target minimum, yaitu 20. Dari checklist survei kita peroleh cakupan MR yang pendataannya yaitu laporan real 90,3, proyeksinya rendah, dia cuma berapa? 65,9%. Nah, hasil yang kita peroleh melalui RCA ternyata 91,7%. Supaya kalian dapatkan ini 91,7. Sebenarnya dengan 90,3 itu tidak signifikan perbedaannya. Jadi praktis kita sebut sama. Jadi tepuk tangan lah. Ini sudah tidak terbantahkan lagi. Ini alasan yang tidak itu batuk pilek. Nah, batuk pilek itu kita punya petugas jurim bukan cuma di sini. Waktu saya di Kabupaten Bogor, waktu saya di Tasikmalaya, semua bilang, "Dok, kami tidak berani deh. Dokter bilang suntik, tapi habis itu dokter tinggalkan kami yang tetap tinggal di sini berdekatan sama masyarakat. Tapi kalau dokter yang suntik, ya kami bisa WA kasih tahu dokter ini ada." Karena saya katakan batuk pilek itu bukan merupakan kontraindikasi, bukan. Imunisasi kontraindikasi cuma satu, yaitu ada di alergi. Cuma itu. Kalau tidak ada alergi, semua boleh. Cuma memang ada yang disebut precaution. Kita hati-hati kalau dia ada gangguan imunokompromis, itu sebaiknya di bawah pengawasan dokter. Ya, karena ya kita tetap harus jaga. Tapi bukan kontraindikasi, boleh kontraindikasi, tapi di bawah pengawasan petugas medis. Jadi itulah. Jadi saya suntik. Jadi kabupaten itu sasaran 9 Pak yang didaftar oleh kader dan bidan desa. Mereka sama, "Dok, di sini kami sasarannya 9. Ternyata setelah saya suntik ada ibu-ibu dari tempat lain, RW lain dengar, dia bawa juga anaknya karena dia bilang, "Wah, saya mau kalau dokter yang suntik." Jadi bukan meninggikan dokter, tapi memang image masyarakat kalau dokter ya siapa lagi, sudah dia yang paling tinggi yang punya kemampuan lah gitu. Jadi saya suntik semua. Rupanya itu di WA grup-grup. Jadi setelah Tasikmalaya sama juga, batuk pilek minta dokter yang suntik. Jadi semua saya yang vaksinasi. Kemarin juga di Sindang saya itu dan di Lobenar gitu. Kalau sama ya itu saya juga yang suntik. Ada yang baru sembuh sakit, ibunya masih ragu-ragu, nggak apa-apa. Di Kota Bogor PCM, Pak. Dia berat cuma nggak sampai 7 kilo. Umurnya sudah 2 tahunan. Ya mestinya kalau sudah 2 tahun
ya 12 kiloan saya kira. Kurang. Cuma 6,7. Kurang dari lebaran. Terlalu kurang. Itu dokternya sendiri tidak mau suntik. Dokter yang ikut di tim Bian, dia bilang, saya nggak berani, anaknya terlalu kurus, kasih baik dulu gizinya. Saya bilang ini bisa terjadi miss opportunity, karena kalau anak kurang gizi kena campak, hampir pasti meninggal. Iya. Karena campak berat badan normal aja turunnya drastis. Ya, kan anak kalau kena campak tidak akan mau makan. Belum lagi ditambah diare komplikasinya, belum batuk pilek. Kan 3C kalau campak, cough, koliza dengan konjungtivitis. Itu jelek, tidak mau makan. Kadang-kadang datang juga dengan dehidrasi. Jadi harus dilindungi. Justru PCM ini ya, protein toleran malnutrisi ini yang harus divaksin, supaya kalau campak masuk dia terbebas. Oh begitu ya. Ya. Tapi dokter lain dokter Busra saya bilang, Om jangan ini buktikan. Jadi saya suntik lagi yang di Kota Bogor itu PCM. Baru saya viralkan. Banyak yang provinsi kabupaten apresiasi. Wah, bagus sekali, memang harus begitu, harus berani. Bukan berani dalam arti, tapi berdasarkan bukti bahwa ya kontraindikasi memang cuma riwayat alergi. Karena kalau riwayat alergi, kalau kita suntik lagi, dia bisa anafilaktik shock. Dan penanganan anafilaktik shock itu bukan pekerjaan gampang, sangat risiko, sangat high risk penanganannya. Terlambat sedikit atau keliru sedikit penanganannya meninggal. Nah, jadi ini semua rata suntik, jadi jumlah sasaran imunisasi kejar ini yang rutin, yang OPV, IPV dengan PNK. Ya, itu kita dapatkan satu, yaitu yang kita suntik IPV. Ya. Saya cerita lagi tentang kontraindikasi di kota Cimahi. Di Cimahi satu anak dengan epilepsi itu tidak pernah diimunisasi. Semua dokter yang screening tim imunisasi kalau di posyandu atau di puskesmas tidak mau, karena katanya kalau disuntik khawatir dia punya epilepsi kambuh, karena kan invasif, sakit, jadi takut. Saya bilang tidak kontraindikasi, silakan omong tapi buktikan. Saya suntik ya anak dengan epilepsi. Saya bilang ini catat, saya punya nomor HP, orang tuanya catat. Ya, kalau ada apa-apa dokter tanggung jawab. Iya. Alhamdulillah sampai saya di dunia sekarang tidak ada tuh yang komplain. Ya, berarti aman. Jadi ini semua yang kami lakukan. Kemudian di roh benar, ya. Kita bisa ke kiri lagi. Ya. Ini roh benar itu 121%, proyeksinya 81%. Tapi kita punya hasil survei 95,8, malah lebih tinggi dari estimasi baru. Kalau dengan 121 itu tidak kita abaikan. Yang penting kan di atas 95%, itu yang diminta. Jadi kalau bilang, oh ini kan 121%, ini cuma dapat 95, ya tidak masalah. Karena 95 itu mencapai sasaran nasional, yaitu 95%. Jadi sama juga untuk pilek, saya juga ikut suntik untuk membuktikan ini foto saya. Lagi suntik lapangan. Nah saya pakai sistem WHO, tidak, yang penting hand sanitizer, tidak pakai handscoon tangan. Makanya ini COVID ini bikin rusak program imunisasi sebenarnya. Saya ngomong, saya ini termasuk banyak musuh, digusur oleh Kemenkes. Saya bilang Kemenkes itu rata-rata kan junior saya diimunisasi dari tahun 1984 sudah di surveillance penelitian. Mereka itu masih menyusui mungkin tahun tiba-tiba duduk di pengambil keputusan. Wah mereka protes apa semua. Saya bilang nggak usah protes karena ini saya sampai agak sedikit kasar. Saya ini mbahnya imunisasi, jadi nggak usah khawatir.
Dan memang di WHO laporan-laporan semua tidak perlu pakai handphone. Bayangkan kalau tiap orang tua minta anaknya harus pakai handphone yang baru, tidak boleh, kan handphone itu satu anak ganti handphone baru. Tapi ini kan enggak, sampai rusuh sudah ada macam-macam dipakai terus. Itu semuanya juga melanggar aturan. Jadi harus satu anak satu handphone. Nah, bisa gulung tikar ini pemerintah atau puskesmas. Bayangkan kalau satu anak, kalau rata-rata posyandu kalau ada sekitar 12 atau 15 posyandu di puskesmas dan ada 10 anak atau 20 anak per posyandu, bayangkan berapa banyak handphone yang harus dipakai. Jadi tidak perlu hand sanitizer yang penting, dan pakai kapas air pun sekarang sudah tidak perlu. Itu sudah lama, sudah dari tahun 2012-an. Nggak perlu lagi swab dengan itu. Yang penting anaknya bersih, kulitnya bersih, kecuali koreng-koreng. Nah itu terpaksa kita pakai kapas pembersih. Gitu. Tapi jarang, mana ada anak kecil kan rata-rata orang tuanya perhatikan soal kebersihannya. Jadi tidak perlu dan tidak akan ada. Begitu juga penyuntikan, tidak perlu aspirasi. Ada dokter kan suntik dia aspirasi. Nggak ada pembuluh darah besar di sini. Kemarin saya ingatkan Pak Dwi bahwa anak umur 1 tahun ke atas suntiknya itu di lengan. Saya sudah tahu tapi agak lupa. Beliau yang orang imunisasi itu harus disuntik di lengan, karena kalau di paha 1 tahun kan sudah jalan-jalan. Jadi kalau suntik di paha kena mengganggu sakit. Dia tidak bisa jalan dan orang tuanya nanti cerita ini gara-gara vaksinasi anak saya 3 hari tidak bisa jalan dengan benar, pincang. Nah itu bisa mengganggu kita punya kinerja. Jadi dianjurkan oleh Kemenkes memang 1 tahun ke atas itu di lengan. Kecuali memang multiple injeksi sudah tidak ada lagi. Di sini PCV, kemudian ada Penta, ada IPV, apa ya apa. Kita cari yang paling aman. Kalau yang paling aman itu IPV. Ya, dia tidak ada efek samping. Kalau PCV masih ada sedikit, yang lebih besar sedikit Penta. Jadi itu IPV dengan Penta di lengan aja. IPV yang suntikan polio di paha. Yang paling aman, tidak ada kipinya sama sekali. Nah, jadi kembali ke soal ini, saya selalu tekankan karena banyak praktek invalid kontraindikasi itu dipakai, Pak. Itu statistik 20-30%. Jadi kalau ada sasaran 10, pasti 3 tidak disuntik karena batuk pilek katanya, padahal itu bukan merupakan kontraindikasi, bukan. Bisa. Nah, kalau dia memang panas tinggi, kita khawatir dia kejang demam. Sehingga ya sudah ditunda aja kalau panas. Tapi kalau batuk pilek yang biasa-biasa, cuaca yang tidak menentu gini, kebanyakan kan karena alergi, gangguan ekosistem lingkungan, sehingga saya aja kena batuk pilek bersin-bersin dulu karena cuaca ya. Nah, ini tim kita, oh ini masih naik sedikit gambarnya. Ini kita waktu lakukan ya ini sidang ya, sidang. Dan dia kader aktif, dia tahu semua. Rumah ini anaknya ada 2, rumah ini hebat kader. Kan kebanyakan ada kader yang tidak terlalu dekat dengan masyarakat. Tapi ini dia kuasai kesana kemari, pakai sepeda, pakai ya, pagi di jadi hasil FCA kesimpulan boleh bisa lihat ini semua kita punya. Ya, dari catatan, minta maaf, catatan pemilihan puskesmas berdasarkan real. Jadi dasarnya kita untuk melakukan FCA itu real. Karena FCA itu menilai keadaan di lapangan dan laporan real itu adalah laporan lapangan. Jadi kita bukan pakai estimasi, Pak. Kita pakai real sebagai patokan untuk melakukan FCA. Kemudian lokasi desa sebagai berikut: puskesmas Sindang kita ambil desa Terusan dengan jumlah penduduk sekian dan cakupannya laporannya 90,3. Puskesmas Lobener desa Sindang Kerta.
ini juga profesor. Aduh ini profesor bagaimana ini? Suntik sudah gemetaran lagi. Presiden sih. Iya kan, waktu suntik COVID. COVID pertama kan presiden yang disuntik. Profesornya gemetar, saya ini profesor bahasa Belandanya stotteren. Stotteren itu gemetar. Saya bilang, waduh ini profesor ini. Lain kali kasihlah kayak Pak Dwi saja suntik atau kayak saya langsung suntik aja. Tidak ada gemetarnya. Ini profesor cuma menang nama tapi mungkin karena sudah prof kan. Baru yang dia suntik kan presiden. Jadi ada rasa takut juga. Ini kalau salah ini terus presiden jatuh pingsan mati bisa dicabut sebagai profesor. Gelarnya. Iya. Tim RCA stripping itu ini perlu nama-nama ini untuk nanti kalau datang. Kadang-kadang kan suka diminta laporannya. Ini ada timnya semua. Cuma mungkin ditambahin Dr. Paul UNICEF supaya kelihatan internasional ini netralnya. So kalau tidak sudah banyak yang minta, Cimahi minta, Kabupaten Bekasi minta. Saya bilang karena mereka katakan kalau tidak ada dari orang netral WHO, kami kan ada 4. UNICEF 2 orang, Dr. Nusifa salah satunya, kemudian Birgan dari WHO dengan Dr. Sapa dari CAI. Harus ada, sebab kalau yang bikin RCA orang dalam nanti disebut jeruk makan jeruk. Wah ini pasti dia kasih dekat-dekat ini supaya itu maksudnya. Jadi ini mungkin ditambahin ya UNICEF. Dr. Paul UNICEF, huruf besar semua, berarti bukan warga. Kalau huruf besar terus huruf kecil, wah ini Dr. Paul UNICEF, marganya Indonesia. Jadi kalau huruf besar semua sudah pasti dari organisasinya. Ini Andri, Dr. Andri, ya pemerintah desa, Pak kepala desanya ikut terus. Iya ikut. Iya. Malah suruh mampir terus ya. Kalau di kampung saya, suruh main. Yang ikut terus Sampai dia kecapean. Mulut bawa alkohol Pak. Baru pagi-pagi sudah minum. Jadi makin mabuk, makin lancar dia. Tapi bukan cuma kepala desa Pak, ini sambil selingan. Pendeta di kampung saya, pendeta kalau naik mimbar, sebelum Pak pendeta, kok minum dulu? Dia bilang supaya ayat-ayat keluar semua. Saya ini Pak pendeta tidak benar ini. Minum dulu Pak, jadi mulutnya udah bau alkohol, baru naik mimbar. Pak, terselancar dia omong. Rupanya sudah bau dulu. Jadi ini hasil, ya, ini hasil ini juga penting Pak untuk informasi. 3 anak, 3 anak belum diimunisasi, 2 anak belum di MR. Dia dan 1 anak belum masuk kejar. Itu kita selesaikan semua. Jadi tidak ada yang lolos. Di Tasikmalaya kalau tidak salah, ada 1 memang orang tuanya tolak karena anaknya belum baik betul. Sebab aman, saya jaminan apa tetap orang tua kita tidak boleh paksa dan tidak boleh pakai surat pernyataan yang rusak. Jadi untuk Pak Kabit mungkin Estal tidak perlu. Yang penting di catatannya tidak ditulis. Jadi kalau umpama ada campak anaknya kena, dia mau tuntut, ya ibu lihat ibu punya buku pohon, punya pohon. So pakai tanda tangan itu menunjukkan bahwa kita sendiri kurang pede. Maaf ya. Jadi memang ada anjuran begitu, tapi kalau saya tidak usah. Kita percaya kalau orang tua tidak mau, ya kenapa kita harus paksa? Karena salah satu di kontraindikasi kalau orang tua dengan tegas menolak, misalnya anaknya batuk pilek demam, dengan tegas menolak, jangan paksa. So kalau ada apa-apa juga tidak repot. Ya. Karena hak asuh masih di tangan orang tua kan, ikut aja. Nah ini terima kasih khusus benar juga pemberian. Ya. Oh ini masih ini 1 anak di Lumbenar yang belum diimunisasi. Ya, namanya dia tulis beli. Ya.
maksudnya bukan maksudnya belimbing tapi beling belum. Dan satu anak belum kejar, itu semua kami suntik semua. Jadi semua yang tidak dibiarkan kita suntik semua atau kita biar, Iya. ya termasuk kejar. Jadi tidak ada yang sama sekali, ada Tinggal. satu yang sama sekali memang tidak, enggak. Jadi terima kasih masyarakat Indramayu ini memang Luar biasa. bagus, ya, bagus. Kooperatif ya. Ya, kooperatif. Ya. Kita walaupun dibilang anak saya belum sembuh, serta saya bilang nggak apa-apa, dokter yang suntik aman, kasih dia. Udah lah. Kalau di tempat lain nggak mau dia Nggak kasih. sehat. Saya bilang ibu bisa anaknya sehat, apalagi ini kan baru sehat sehari besoknya bisa hilang lagi, sehingga terjadi miss opportunity. Nggak Itu yang tercapai. kita harus cegah. Orang tua atau pengasuh mengetahui informasi soal ini banyak dari petugas kesehatan, ada dari media, ini Iya, suara masjid. media, penyiar, apa? Namanya penyiar ya. Saya cuma tahu bahasa hari-harinya halo-halo dari Baru-baru. halo-halo dari, tapi kita terus halo-halo orang lagi ini bukan bahasa Indonesia. Tapi yang benar mungkin penyiar ya. Atau siaran suara, siaran melalui suara masjid. Siaran melalui masjid. Iya, disiarkan di sebar rumah, diumumkan. Oh, atau pengumuman suara masjid, pemberitahuan suara Oh, iya, masjid, pengumuman suara masjid. pengumuman suara masjid, iya. Dan kader. Kesimpulan, Puskesmas Sindang MR-nya, ini kita bandingkan 90 dengan MR real. Oh, lupa tulis ya, real itu Realnya 90,3 ya. 90,2 bisa ditulis ini, lupa kemarin. Yang RCA-nya 90. RCA 90 lebih. Iya. RCA kita dapat berapa tadi? 91. Bukan, itu laporan. Tapi RCA-nya kita 92. Iya, di Ya, pembuatan. jadi nanti kesimpulan Puskesmas, oh ini loh benar. Bukan. Enggak, lagi Sindang. Sindang dulu. Sindang RCA-nya 92 ya. Iya. MR real 90, bisa ditulis 90,3. Ya, 90,3%. Ya. Ini boleh tambah kata per 18. Ya, di dalam tanda kurung. Tetangga. Pernya masuk tanda kurung. Ya. Tanggal ya, per tanggal. Ya. Jadi kita ada patokan tanggal karena laporan itu kan dinamis setiap hari berubah. Lo benar MR RCA 96%, MR RCA 95, 96. Iya, lebih bagus kalau kita pakai koma. Ini kemarin dari 96 kita bulatkan. Iya. Jadi Sama dengan 96 tapi lebih bagus. Ya. 121%. Ya. Perbedaan MR Puskesmas benar. Perbedaan MR Puskesmas benar karena sampel sosialnya hanya 23 anak dibanding real 1697. Ya. Karena patokannya itu 95%. Hapus saja ini perbedaan MR. Ya. Kesimpulan. Ya. Karena patokannya kita 95%. Jadi kalau di bukan percaya. Ya, itu kesimpulannya biar nanti yang nilai kan dari pusat.
dari Kemenkes. Nah, penerimaan warga terhadap rumah saya sangat baik. Boleh ditambahkan kalimatnya, terbukti anak-anak yang batuk pilek pun Suntik. bersedia divaksin, diimunisasi. Ya, itu harus ada kan, ya, terbukti anak dengan terbukti orang tua dengan anak batuk pilek Orang tua pasrah. bersedia untuk diimunisasi. Ya, terbukti orang tua dengan anak batuk pilek bersedia untuk anaknya diimunisasi, ya. Iya. Kondisi anaknya diimunisasi, untuk anaknya diimunisasi. Ya, itu bagian dari nomor 3. Bagian dari nomor 3 juga. Jadi nomor 4-nya di nomor 4 dihapus, dipindahkan ke atas. Dibagiin ke itu. Yang tadi tetap kalimatnya Kalau ini CTRA sama FK-nya bukan. Indonesia sangat penerimaan warga terhadap Indonesia sangat baik. Terbukti. Terbukti Nggak usah nomor nih. Nggak usah pakai nomor. penerimaan warga terhadap Indonesia baik. Terbukti. Terbukti Orang tua anak. orang tua anak yang batuk pilek Bersedia. Bersedia di anaknya untuk Bersedia. diimunisasi. Ya. bersedia anaknya. Ya. Itu sulit, Pak. Sulit. Kalau orang tua tetap ngotot. Ini enggak setelah kami jamin aman, ya, dia percaya dokternya. Itu semua. Ada yang satu baru sembuh, tempat lain juga yang baru sembuh, tunggu dulu, baru 1 hari sembuh, minta sampai yakin betul anaknya sehat. Nah, itu juga sulit. Tapi ini bagus. Saran sweeping dilanjutkan sampai pasangan dia selesai. Ya itu masa basinya. Kalau sudah selesai, ya kita lihat. Ya, kalau kita tidak saran gitu nanti bilang kamu ini sudah mau tidur padahal. Jadi tulis saja sweeping itu dilanjutkan sampai pelaksanaan imunisasi rutin dilanjutkan. Karena rutin itu sampai Desember biasanya. Kemudian pelatihan pencegahan imunisasi ini, Pak. Ya tadi saya sudah bicara dengan Pak Kabit. Karena banyak kita punya juring itu masih relatif baru, sehingga mereka cuma tahu suntik tapi tidak terlalu mengerti bagaimana cold chain, bagaimana harus kita bisa ajarkan, termasuk GP. Nanti kita bikin dikumpulkan, ada kegiatan lain, jangan khusus ini nanti terlalu makan biaya misalnya. Tapi kalau ada kegiatan pertemuan evaluasi itu apa, ada waktu 1-2 jam bisa kami bikin untuk penyegaran petugas. Karena imunisasi itu dia sangat dinamis. Karena kalau ada vaksin baru, ada PCV, ada rotavirus nanti, ada HPV untuk kelas 5 dan kelas 6. Itu tidak sembarang pemberiannya. Ada PCV kalau dia tidak lengkap, kan dia harus lengkap sampai 12 bulan. Ya, mulai 2 bulan kalau tidak salah, 3 bulan dan 12. Nah, bagaimana pertanyaannya? Kalau waktu itu sakit-sakit dia disuntik PCV pertama itu sudah 10 bulan. Terus bagaimana yang dosis kedua dan dosis ketiga atau apa? Nah, itu semua ada jawabnya, penyelesaian, ada jawabannya. Nah, itu harus dituntaskan supaya tidak terjadi miss opportunity. Nah, karena nanti saya jelaskan PCV itu bahayanya itu meningitis dengan pneumonia. Ya, itu yang kita takut. Kalau rotavirus diare, makanya ditetes pada waktu masih bayi. Nah, kalau orang tanya, kalau dikasih tetes itu bersama polio,
polio kan pertama juga itu umur 0 bulan. Ya. 0 bulan ya, atau 1 bulan, 1 bulan. Ya. Nah, rota juga misalnya 1 bulan misalnya dikasih, itu tidak bertentangan, tidak, karena rota itu diserap, rota itu lokal, sedangkan polio itu bekerja di poliotetes bekerja di feeling untuk ketahanan. Kalau rota untuk mencegah kalau masuk virus rota jadi netral. Rota itu bersifat antibody. Ya, antibody kalau poliotetes lokal. Makanya poliotetes itu kenapa masih dipakai di Indonesia, karena dia efek public health. Karena penularan polio itu kan oropekal. Jadi kalau dia masih mengandung kuman polio, dia buang air besar, kalau lingkungannya jelek, dia nularin polio. Itu. Tapi polio juga bisa terjadi Bapak kalau cakupannya rendah. Dia berubah jadi apa itu mutasi genetik. Disebut circulated derived poliomyelitis vaksin. Itu yang kayak di Papua dan kayak di Kalimantan Utara. Itu semua terjadi karena cakupan rendah. Itu gampang, itu bisa dipakai. Nanti kita penyegaran tanya jawab. Kenapa Jogja pakai suntik? Kenapa yang lain kita masih pakai tetes? Nah, ini bisa kami jelaskan. Jadi itu. Saran itu pelatihan penyegaran. Silakan kalau umpama ada yang bertanya atau mau menambahkan atau bagaimana. Silakan. Ya, kita bisa selesai sebelum sholat di rumah. Tidak ada infeksi. Iya, sebenarnya. Soalnya itu membuat imunisasi menjadi mahal. Bayangkan kalau satu anak satu hari COVID. Padahal imunisasi Pak Kabit tadi katakan adalah upaya pencegahan yang paling cost efektif, paling murah, tapi efektivitasnya tinggi. Bayangkan anak kalau kena campak, dia punya biaya bisa jutaan rupiah. Apalagi kalau dia sudah masuk di ICU karena gangguan sesak napas oleh karena campaknya. Kalau dia diimunisasi cuma keluar uang transport, bayar angkot, bayar apa, tapi anaknya aman. Kalau anaknya sakit, habis. Belum lagi kalau dia sembuh ada sequel, cacat akibat sakitnya. Ada, yaitu gangguan obstruksi paru menanggung. Jadi akhirnya semua yang tidak perlu dihapus. Yang bikin rusak ini kan COVID. Orang-orang yang tidak mengerti karena apa? Yang perangan bukan orang public health. Tidak Tapi pakai. kalau dari WHO-nya ya bahasa Inggris. Tidak pakai. Tidak pakai karena Iya. ada anak yang kotor. Nggak ada, ibunya kan jaga kebersihannya. Bayi-bayi bersih semua. Enggak, nanti memang Yang biang. di toko yang jarang mandi, anaknya bersih-bersih. Enggak, tidak sedikit, tidak ada apa-apa kalau kita pakai. Jadi tidak dipakai cuma Kemenkes boleh pakai nanti air hangat. Ada lagi mungkin hasil mau ditambah. Menurut saya sih ini sesuai acuan kita. Jadi mungkin kalau teman-teman puskesmas kan banyak bidang-bidang juga yang baru tamat, kemudian dia bantu imunisasi. Biasanya mereka belum begitu paham soal imunisasi. Kalau ini untuk lokasi tidak, kalau untuk lokasi kita kan selalu itu dengan terus itu kan yang orang itu terus ada nggak yang buat misalnya bisa
di gluteus di pantat. Oh iya, nggak boleh. Nggak boleh ya. Kontraindikasi mutlak. Iya. Dilarang keras. Soalnya kalau imunisasi kena di nervus ischiadicus, itu lumpuhnya Lumpuh. tetap seumur hidup. Lumpuh. Lumpuh. Kalau disuntik penisilin atau ampicillin, kena itu dengan fisioterapi Masih bisa. Masih bisa. Tapi kalau Ya, masih saya bisa. bisa terjadi reaksi dengan saraf, rusak sarafnya. Nah, saraf yang besar itu ischiadicus itu kan membersarafi semua otot gerak bagian bawah, termasuk hamstring dan sebagainya. Nah itu kalau rusak lumpuh seumur hidup. Ini nosokomia di harapan kita. Nosokomia itu berkaitan dengan epidemiologi. Saya dokter di bagian nosokomia, kepala nosokomia di harapan kita selama 3 tahun. Saya di situ dengar itu beritanya dokter anak vaksinasi di Bokong lumpuh. Karena kalau anak garis amannya disebut garis Roser Nelaton, itu bahasa kalau itu pendek, pendek sekali. Kalau orang dewasa sudah panjang. Jadi garis itu kan perubahan antara sias, spina ischiadicus anterior superior dengan ischium tulang ekor itu panjang kalau orang dewasa. Jadi suntik di bokong aman. Jadi kita pegang tulang sias, suntik dekat situ biar kena tulang juga nggak apa-apa. Tapi kalau anak pendek, jadi bisa kena nervus ischiadicus dan itu lumpuhnya menetap. Makanya kontraindikasi mutlak. Ya, untuk penyuntikan di bokong, bukan untuk pemberian imunisasi, tapi penyuntikan. Dilarang keras penyuntikan. Saya ada slide-nya, nanti saya kasih lihat. Di Sumatera Utara, suntik bokong sebelah untung tidak terjadi apa-apa. Ya, kalau kena, dia punya lumpuh seumur hidup. Kasihan kan? Ya, itu namanya iatrogeni, kesalahan dokter yang berakibat fatal. Terima kasih, ini pertanyaan bagus. Jadi nanti kasih tahu semua karena sudah terbiasa kan suntik di bokong apa di bokong. Kalau bayi jangan deh, jangan terlalu pendek. Dia punya garis amannya itu pendek. Suntik juga. Kalau di lengan kita lebih baik di deltoideus. Jangan agak ke bawah karena ada nervus radialis. Ini kan kalau kita belajar anatomi, dia buat sulcus nervi radialis. Kalau terlalu rendah, jadi harus kena dia yang bengkak itu, otot yang besar. Itu aman. Kayak saya suka bercanda. Kamu kalau anatominya merah pasti salah suntik. Mending anatomi merahnya. Kalau mau bertanya, kalau diem aja ya. Ya, jadi hati-hati bertanya. Kalau anatomi merah bisa salah, bisa Salah. bisa dibully. Dulu dok, berapa anatominya? Ada berapa? 3. Dulu ada 3 kita ya? Berapa anatomi? Kita ada 6, 1, 2, 3. Waktu kayak saya kuliah. Pokoknya saya anatomi dapat dulu kan kita sistem gugur. Iya. Satu itu Oh ada 2, 3. saya anatomi. Apa yang paling susah kan topografi, Pak. Iya. Bagaimana perjalanan itu liwat di sini itu lancar dulu. Sekarang kalau ditanya sudah lupa. Kalau saya masuk bagian, saya sudah diterima dulu di bedah. Karena bedah biasa lihat di preklinik. Kalau anatominya bagus, biasanya bedah terima. Karena Pak pasti tidak salah potong, dia tahu. Iya. Dia ada pembuluh darah besar dia pasti. Coba ada masalah keluarga. Ya, karena di bedah itu 1 tahun sampai 2 tahun pertama itu tidak bisa praktek. Jadi saya punya anak sudah 2. Jadi saya bilang kamu ambil spesialis, selesai spesialis kita bangkrut ini, jual rumah, jual ini. Karena bagaimana mau hidupi dan anak sudah masuk sekolah.
sedikit cerita pribadi. Saya kan nikahnya zaman Siti Nurbaya. Oh, iya. Jadi orang tua dengan orang tua kasih bertemu. Jadi saya waktu kaget, tiba-tiba sudah mau menikah, ini jodoh saya. Saya bilang, aduh, untung cantik. kalau ugly, orang Jawa Inggris bilang ugly, jelek gitu. Kalau ugly, saya menderita terus umur ini. Tertutup. Bagaimana istri jelek terus? Untung cantik. Ya orang suku saya kan putih-putih dan lumayan manis. Jadi semangat ya. Jadi akhirnya. Ya. Akhirnya jadi akhirnya. iya, Wah. kawin menurut Siti Nurbaya itu. Luar biasa. Masih bertanya itu, masih ada waktu, Cukup. tanya semua. Jadi kalau Bapak ada apa, Pak Kabit dengan Bandar Pak Dwi apa, kenapa apa? Kalau ada pertemuan evaluasi, biasanya menjelang akhir tahun itu sudah ada pertemuan evaluasi program. Nah kalau ada waktu 1-2 jam, jadi kasih tahu aja, saya datang, tidak usah pikir harus bayar honor apa. Dan itu memang di aturan kantor kami dilarang. Ya. Tapi kalau Pak Kabit traktir makan aja nggak apa-apa. Iya. Gobian. Nah, ini bukan artinya habis selesai itu Pak Kabit sudah tadi sudah dibilang traktir makan hari ini. Nggak, saya cuma bercanda. Terima kasih. Ya. Ini mau bertanya, kalau misalnya ada bayi misalnya lahir itu berat badannya misalnya di bawah 2,5, itu kan kata pernah pelatihan dokter dia bilang nunggu sampai berat badannya ini baru di Pertanyaan bagus ini. Jadi batasnya 1.500 ke atas. Berat badan. Jadi antara 1.500 sampai 2.000 ya kan disebut BBLR di bawah 2,5. Nah, kalau 2,5 sampai 1.500 masih boleh. Kalau saya kasih naik sedikit 2.000 lah. Boleh. Kalau terlalu kurus kan dia masuk NICU. Ya, neonatal intensive care unit. Nggak mungkin kita vaksinasi kalau anak masuk NICU. Jadi boleh. Anak kurang berat badan lahir rendah bisa karena small for date, artinya bulan hamilnya cukup tapi memang karena kurang gizi sehingga lahirnya berat badan. Ada juga karena prematur, murni prematur, cuma 8 bulan, cuma 32 minggu ke bawah, itu memang boleh asal di atas 1.500. Itu di bukunya. Nanti saya di buku itu nanti saya tetap kirim ke Pak Dwi, tapi bahasa Inggris bukan bahasa Sunda nanti ngomongnya. Nanti Pak Dede bilang, boleh ya dok ya, kalau misalnya boleh dia datang asal di atas 2.000. masih apa berat badannya masih di bawah dari Iya. itu boleh. Boleh. Kuning juga boleh. Yang lama kan kuning normal itu 3 hari biasanya. Ini Oh, udah sudah lama? seminggu, Boleh. dia masih kuning, boleh. Apalagi Habenol kan harus 24 jam. Iya. Jadi harus segera. Sebab kalau Habenol dikasih lebih dari 24 jam, suntik aja pentak karena di situ ada HB. Nggak ada guna. Dia paling penting waktu sampai 0 bulan, 30 hari pertama. Karena apa? Dia punya perlindungan maksimum untuk terjadi kanker hati. Karena Indonesia ini banyak yang meninggal karena sirosis atau kanker hati. Banyak. Nah, itu ada korelasi dengan pemberian HB pada saat lahir. Ada korelasinya. Jadi sudah dibikin studi, anak-anak yang dapat HB0. Dulu kan kita HB0 sampai 7 hari. Iya. Itu saya protes terus. Makanya saya termasuk cukup banyak musuh. Orang bilang di kampung kan tidak mungkin kita dapat 24 jam pertama usia. Biasanya datang ke bidan itu sudah umur 5 hari, 3 hari. Daripada tidak dikasih, lebih baik diberikan.
Iya, tapi lebih baik itu pemborosan, lebih baik diberikan aja pada waktu dapat penta, karena di penta itu ada hal ini. Akhirnya kan setelah 3 tahun itu kan 7 hari semua dia punya aturan dihapus kan, sekarang 24 jam pertama. Dulu tahun 84 waktu Menteri Kesehatan Suyudi, waktu pertemuan semua kepala dinas. Waktu itu saya sudah kepala dinas, itu ada pertanyaan itu setelah pemaparan dari Pak Menkes, saya angkat tangan. Ya silakan, dan sebut dari daerah mana, nama daerah mananya. Saya dari Sangir, Sulawesi Utara, kepala dinas. Apa pertanyaannya? Saya bilang, saya usul bisa nggak pemberian campak sampai 2 kali. Alasannya apa? Alasannya karena efikasi pada umur 9 bulan itu cuma 80%. Ya. Jadi kita harus kejar yang 15%. Dia kan kumulatif. 5 tahun kemudian 15 kali lipat sudah 75%. Nah itu bisa potensi untuk terjadi KLB. Nah untuk mencegah itu kita harus berikan 2 kali. Itu Sudi, dia ketawain, dia bilang, aduh kamu jangan macam-macam. Satu campak pertama aja kita cakupannya rendah, apalagi mau 2 kali suntik. Apa-apaan ini itu. Nah, saya bilang ini kan cuma usul Pak. Kalau enggak apa-apa. 5 tahun dan 6 tahun kemudian masuk kan pemberian dosis kedua campak di umur 18 bulan, bahkan 3 kali. Kelas 1 SD juga dapat. Untuk kejar yang 15% tidak terbentuk. Jadi kalau 100 anak usia 9 bulan disuntik campak, 85 saja yang terbentuk antibodi. Yang 15 anak itu tidak akan terbentuk. Makanya disebut vaksin efikasinya hanya 85%. Tapi kalau disuntik umur 1 tahun 100% Pak, dia punya efikasi. Tapi kalau 1 tahun kan bisa terjadi penularan. Kan banyak yang masih 6 bulan, 7 bulan sudah kena campak. Karena daya tahan dari imunnya rendah. Jadi pertahanan pasif. Itu sebabnya dipakai HB0. Tapi kalau sudah lebih dari 24 jam, tunggu aja nanti dapat penta 1, yaitu pada umur 2 bulan. Yang 1 bulan itu cuma dapat OPV 1, OPV 1 dengan PCV. Nanti ada, kalau ada pendengaran, saya pakai ini materi dari Kemenkes. Dia tiap tahun dinamis kan ini imunisasi. Nanti kita jelaskan dengan segala macam kemungkinan. Karena PCV nanti, waduh dia batuk pilek nanti dapat PCV pertama umur 10 bulan atau 11 bulan. Bagaimana nanti PCV kedua dan ketiga? Atau tidak pernah sama sekali sampai umur 1 tahun, 12 bulan dia sudah sehat atau 12 bulan. Bagaimana dengan PCV-nya? Ada juga dia punya aturan. Nah itu harus dijelaskan secara tuntas supaya tidak ada keraguan-keraguan. Nanti kita kasih materi ini. Masih ada? Cukup. Kalau sudah cukup, terima kasih Pak Kabit, Pak Dwi, teman-teman sekalian yang sudah hadir. Mudah-mudahan ya, kalau ada kesempatan kita ketemu lagi.